Kejebak dengan kebohongan diri sendiri. Sharing di sini yuk. Halo Bun, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya Bun, selalu diberikan limpahan rezeki, kesehatan, dan kedamaian yang luar biasa. Hari ini lagi nyiapin menu apa Bun buat keluarga? Adakah yang sama denganku? Hari ini aku mau bikin sop iga Bun. Kalau lagi hujan gini makan sop iga panas-panas gitu seger banget Bun. Itu tadi saya udah motong-motong wortel ya Bun, dan sekarang saya lagi motong brokoli Bun. Ini tangkainya nggak pernah saya buang ya Bun, karena manis Bun ini sebenarnya. Tangkainya tuh jangan dibuang ya Bun, tapi tetap dimasak. Ini manis loh Bun rasanya, hampir sama kayak wortel gitulah Bun. Ada suara berisik ya Bun, soalnya anak aku dia lagi nyuci piring Bun. Dia bagian dapat tugas nyuci piring tiap harinya Bun. Nah ini barengan waktunya, jadi pas saya masak ya berisik gini Bun. Bunda kalau brokoli diapain Bun? Kalau saya paling ya cuman digini-giniin aja sih Bun, dimasak sop, kalau enggak di saus tiram gitu-gitu doang sih Bun. Nah ini kentang saya juga pakai kentang, biasanya nggak pernah Bun, saya nggak pernah pakai kentang kalau bikin sop, soalnya anak-anak nggak pernah mau ngambil Bun. Tapi hari ini saya coba pakai kentang karena isinya cuman apa tadi, wortel, brokoli, jadi saya tambahin kentang. Ini ntar saya juga nambahin daun bawang ya Bun, kayak biasanya sih Bun. Ntar juga saya pakein seledri, seperti biasa saya cuma ngikat doang. Nah ini iganya ya Bun. Ini saya udah ngerebus air tadi, jadi pas saya selesai motong-motong saya tinggal masukin bahannya. Ini saya mulai masukin iga Bun. Ini sebelumnya udah saya presto duluan ya Bun, biar empuk. Ini saya pakai kuah bening ya Bun, jadi nggak pakai air kaldunya. Nah ini saya masukin garam, terus sayur-sayuran yang keras saya duluin. Ini bumbunya saya potong-potong juga, saya iris-iris aja. Ada bawang merah sama bawang putih, udah gitu doang Bun. Aku tambahin itu sih Bun, pala ya, pala sama lada. Sebenarnya ada yang super lengkap bumbunya, pakai kayu manis, cengkeh gitu-gitu Bun, tapi saya enggak. Hari ini saya pakai bumbu yang simple-simple aja Bun. Nah ini saya buka udah mendidih ya Bun. Ini saya udah masukin sayur-sayurnya. Nah terakhir saya masukin daun bawang Bun. Ini kalau terakhir dimasukin jadi ada aroma segernya gitu loh Bun. Nah siap buat dihidangkan. Nah ini selanjutnya saya juga mau bikin ayam telur asin. Ini buat anak saya yang kecil ya Bun, karena dia nggak bisa makan daging sapi gitu loh Bun. Daging sapi, daging eh apa, pokoknya hewan yang berkaki empat itu dia nggak mau Bun. Daging kambing itu dia nggak mau, jadi saya bikinin ayam telur asin. Ini juga kesukaannya dia banget Bun. Ini kayak biasa sih Bun ya, sebelum dimasak ayamnya ditepungin dulu, sebelum digoreng ayam ditepungin dulu. Nah terus digoreng kayak gini, ntar tinggal bikin bumbu salted egg-nya atau saus telur asinnya Bun. Ini agak gosong ya Bun, karena sambil goreng saya bersihin yang lain, jadi pas berangkat kerja udah nggak ada yang kotor gitu maksud saya Bun. Jatuh. Nah setelah ini saya mau bikin sausnya Bun. Ini saya cuman pakai bawang putih sama cabai doang ya Bun. Terus diaduk-aduk gini sampai keluar aroma harumnya. Terus ini saya tambahin daun kari, kemudian bubuk telur asinnya ini ya Bun. Jadi saya pakai yang instan aja biar cepat. Ini bisa ditambahin air ya Bun, biar agak banyakan. Atau kalau nggak mau air, minyaknya yang ditambahin Bun. Nah kalau udah mendidih kayak tadi Bun, baru kita masukin ayam yang udah kita goreng tadi. Nah seperti biasa Bun, setelah masak saya juga beres-beres nih Bun. Ya begitulah ya Bun kegiatan ibu rumah tangga. Jadi meskipun kita bekerja tetap harus eh, apa ya, tetap harus ngerjain pekerjaan rumah lah, lumrahnya seorang wanita atau istri ya Bun. Jadi jangan lupa kodrat.
Nah Bun, sambil lanjut beberes, kita mulai sharing yuk. Hari ini kita mau sharing tentang gimana sih agar gak terjebak dengan kebohongan diri sendiri terus-menerus. Yang pertama, harus ada niat untuk menyudahi dulu Bun. Menyudahi dari kebohongan, kesombongan, suka mengada-ngada. Dan niat itu harus benar-benar niat, emang benar-benar pengen menyudahi, pengen berhenti, agar gak tergoda buat bohong lagi. Soalnya kalau masih nurutin rasa sombong, kapan selesainya gitu loh. Kalau cuman pengen doang banyak Bun, tapi yang benar-benar mau berubah itu dikit. Terus yang kedua, cara buat ngurangin bohong kita, sedikitlah bicara. Jangan kayak yang udah tahu banyak gitu ya Bun. Maksudnya sedikit bicara itu ketika lagi membahas apa gitu loh Bun. Kalau kita taunya cuman dikit atau setengah-setengah, lebih baik jadi pendengar yang baik aja. Dan kita nggak usah kepancing untuk ikut beropini atau berargumentasi jika kita taunya cuman dikit. Yang ketiga, stop mencari popularitas. Kadang kan ada orang yang ingin membentuk pemikiran orang lain tentang dirinya sendiri ya. Ingin membranding dirinya bahwa dia adalah orang yang mampu. Sebenarnya itu nggak perlu, karena terkadang itu bisa memberatkan dirinya sendiri. Yang berlagak tajir, akhirnya dimanapun dan dalam situasi apapun, dia harus bersikap tajir. Dan kalau pada saat tertentu dia lagi gak punya kan jadi maksain diri buat tajir gitu loh. Untuk apa? Sesuatu yang dipaksain kan gak enak ya. Dan yang diuntungkan siapa? Mereka, orang lain yang belum tentu tajir juga ke kita. Kadang tajirnya kita tuh malah dimanfaatin temen. Misal nih pas lagi ada acara apa gitu ya, nyeletuk aja bilang minta makan-makan yuk, mumpung ada bos nih, atau mumpung ada sultan nih. Nah, karena udah terlanjur membranding dirinya sebagai sultan, mau gak mau dia turutin dong apa kata teman. Meskipun saat itu dia lagi gak ada duit loh. Nah, bodoh kan, temennya toksik lagi. Jadi kayak bikin perangkap buat dirinya sendiri gitu loh. Gak enak kan? Mending kita tuh apa adanya. Ketika orang lain membranding kita sebagai orang yang gak mampu, padahal kita mampu, ya gak apa-apa. Gak ada yang salah kan? Mereka anggap kita seperti itu karena memang mereka gak tahu tentang kita. Jadi ya gak apa-apa, slow aja. Dan kita gak perlu repot-repot nunjukin siapa kita kan. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kita, itu lebih baik. Karena kita bisa bergaya apa adanya. Jadi gak perlu ada yang dibuat-buat atau bersandiwara di depan orang banyak. Dan lambat laun mereka akan mempunyai gambaran sendiri kok tentang kita. Jadi normally aja. Jika mereka anggap kita mampu silahkan. Mereka mau anggap kita gak mampu ya silahkan. Kalau kita low profile gak ngefek juga kok ke kita. Karena emang kita biasa aja gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menyanjung, kita biasa-biasa aja. Tapi tetap bersyukur ya. Terus gak GR dan tetap ingat agar jangan sampai lupa diri. Ketika orang menyepelekan, kita maafkan, kita maklumi karena memang nggak tahu. Dan kita kan nggak cari popularitas, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah ini tadi poin yang ketiga ya, tidak mencari popularitas. Nah jadi gitu ya Bun, agar kita nggak kejebak dengan kebohongan kita sendiri, ada 3 cara tadi ya. Pertama, ada niat untuk menyudahi kesombongan atau kebohongan. Yang kedua, sedikitlah bicara yang sifatnya menonjolkan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, stop mencari popularitas. Dan kesimpulan dari semuanya adalah jangan berbohong, karena satu kebohongan akan menciptakan kebohongan lainnya Bun. Karena dia akan selalu berusaha menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Nah gitu ya Bun sharing kita hari ini. Dan selalu saya bilang bahwa ini hanya sekedar sharing ya Bun. Jadi nggak pernah sedikit pun keinginan untuk menggurui ataupun menganggap bahwa saya ini loh lebih baik. Enggak Bun. Karena saya pun sedang belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Agar hidup kita lebih bermakna dan gak sia-sia. Karena hidup sekali di dunia, mau apa lagi kalau gak berbuat baik? Minimal untuk orang terdekat lah.
Nah, ini saya udah mau selesai, Bun. Kalau udah sampai ruangan ini, tinggal dikit lagi, Bun. Dan seperti biasa, setelah ini saya siap-siap buat berangkat kerja. Tetap semangat ya, Bun, dan jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Dan ingat, Bun, selalulah tersenyum dalam keadaan apapun. Karena menyikapi segala sesuatu dengan hal yang positif akan buat kita menjadi tenang. Selamat untuk jadi yang lebih baik lagi, Bun. Terima kasih sudah menonton dan bye, Bun.